Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengenai channel kami EJL Farm yang akan membahas tentang dunia pertanian. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan, di mana lahan ini sudah banyak kita budidayakan tanaman-tanaman sayuran. Untuk itu kita update terlebih dahulu ya kawan-kawan mengenai tanaman sayuran apa saja yang kita budidayakan. Kalau yang bagian sini itu kita budidaya tanaman kangkung. Ini tanaman kangkung, ini belum diolah. Yang bagian sana kangkung, dan bagian sana kawan-kawan yang hijau-hijau itu adalah tanaman bayam, dan yang agak besar ini adalah tanaman kacang panjang. Oke, kita mendekat melihat updatean mengenai tanaman kacang panjang kita. Ya, ini adalah gambaran tanaman kacang panjang yang dibudidayakan semacam ini. Dan ini ya kawan-kawan, tanaman kacang panjang ini hambanya cukup luar biasa kawan-kawan. Di sini banyak hama-hama yang memakani daun-daunnya ya. Ini mau tidak mau kita harus biasanya mengendalikan hama pengganggu tanaman, dimana hama pengganggu tanaman ini bisa kita kendalikan dengan penggunaan bahan-bahan organik yang bisa mengendalikan tanaman kacang ini kawan-kawan. Karena kalau kita tidak dikendalikan, nantinya takutnya tanaman kacang itu biasanya tumbuhnya kurang maksimal kawan-kawan. Kalau ingin maksimal ya kita semprot dengan penggunaan pestisida nabati yang berbahan organik atau pestisida kimia. Tapi saran saya lebih menyarankan pestisida yang berbahan organik, karena efek jangka panjangnya itu bagi tubuh itu tidak terlalu beresiko dibandingkan pestisida yang berbahan kimia. Tapi ya kawan-kawan, terserah itu pilihan kawan-kawan milih yang mana. Yang jelas kami menyarankan dengan penggunaan yang organik. Dan itu kawan-kawan lihat pada bagian sana, ini adalah tanaman bayam kita yang kita budidayakan. Bagian sini sudah mulai tumbuh kecil-kecil ya kawan-kawan. Yang bagian sana sendiri sudah mulai tumbuh besar. Ini juga sudah mulai tumbuh agak besar. Ini juga kondisi lahan kita, yaitu tanaman kacang panjang. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bulan September, dimana ini tepatnya pertengahan September. Pertengahan September ini saya sudah mengalami hujan selama 4 hari. Karena inilah hanya lahan yang asli adalah lahan persawahan, maka ketika memasuki musim penghujan, yang terjadi adalah genangan air semacam ini kawan-kawan. Nah, pada musim peralihan semacam ini, kawan-kawan harus memiliki inisiatif yang dimana kawan-kawan itu bisa mengendalikan kondisi lingkungan agar kondisi lingkungannya bagi tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik kawan-kawan. Jadi mengendalikan kondisi lingkungan itu bukan berarti kita mengendalikan hujan ya kawan-kawan dalam dunia pertanian. Jadi dalam dunia pertanian ini kalau kita ada kondisi semacam hujan semacam ini yang sifatnya bisa menggenangi dan kemungkinan bisa menjadikan lahan kita itu tergenang hingga kondisinya rata dengan bedengan-bedengan yang dibudidayakan. Untuk itu kita harus berinisiatif agar air-air yang tergenang semacam ini kawan-kawan itu bisa kita kendalikan.
Nah, pengendaliannya dengan membuat saluran semacam ini, yang dimana saluran ini nantinya keluar untuk airnya mengalir ke bagian yang lebih rendah, sehingga kondisi di lahan kita itu tidak tergenang air, dan tidak terendam bedengan-bedengan tanaman yang kita budidayakan. Itu yang pertama. Lalu inisiatif yang kedua kawan-kawan yang harus kita lakukan pada musim peralihan semacam ini adalah mengendalikan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar bedengan. Kawan-kawan bisa melihat ini adalah bedengan yang beberapa waktu yang lalu itu dipanen adalah tanaman kangkung, dan kalian bisa melihat berapa banyak gulma yang tumbuh di bedengan tersebut. Banyak sekali kan, itu karena musim peralihan ini sangat memungkinkan sekali untuk tumbuhnya gulma. Oleh sebab itu kawan-kawan harus bisa mengendalikan gulma. Mungkin kalau tanaman kawan-kawan istilahnya tanamannya baru kecil-kecil semacam ini sudah ditumbuhi gulma, maka kawan-kawan bisa melakukan proses pencabutan gulma tersebut secara mekanis dengan menggunakan atau secara manual. Nah, semacam itu. Yang jelas kalau kawan-kawan pengen tanaman yang dihasilkan dalam budidaya itu bagus, maka kawan-kawan rajin-rajin membersihkan gulma semacam itu. Kalau di lahan semacam ini ya kawan-kawan, mungkin kalau gulmanya sudah mulai tumbuh, ini bekas panenan, nantinya kalau kita untuk budidaya lagi, itu kalau kami biasanya kita cangkul, kita balik yang tanah bagian atas, yang gulma bagian bawah. Harapannya gulma yang berada di bagian bawah itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal semacam itu. Dan nantinya kalau kawan-kawan membersihkan gulma ini dengan menggunakan herbisida atau zat-zat aktif yang dapat mematikan gulma, takutnya sayuran yang kita budidayakan ini kalau pada waktu penyemprotannya tidak tepat, nanti malah terkena dan sayuran yang kita budidayakan mati. Dan alangkah baiknya kawan-kawan membersihkan gulma tersebut dengan cara melakukan proses penyangkulan bedengan-bedengan yang digunakan untuk budidaya tanaman. Dan kan bisa melihat ya, kita dekatkan apa benar gulma itu dapat menyerang bagian tanaman pada musim penghujan. Nah, ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan melihat ini adalah tanaman kangkung yang kita budidayakan, kalian bisa melihat ini tanaman kangkung. Kalau musim kemarau biasanya gulma-gulma kayak gini itu enggak ada kawan-kawan. Akan tapi ini sudah memasuki musim penghujan, makanya gulma-gulma semacam ini tumbuhnya cukup luar biasa, sehingga perlu kita kendalikan. Dan nantinya harapannya adalah kalau kita bisa mengendalikan gulma itu tanaman yang kita budidayakan bisa tumbuh bagus karena penyerapan unsur hara yang maksimal. Kalau semacam ini nantinya ada persaingan antara tanaman dengan gulma. Dan yang kedua kawan-kawan bisa melihat ini adalah kondisi air yang harus kita kendalikan, di mana airnya sudah mulai menggenangi bedengan-bedengan yang kita gunakan sebagai budidaya tanaman. Akan tapi musim peralihan ini juga memberikan keuntungan bagi para petani, yaitu tidak menyiram tanaman karena kondisi tanahnya yang sudah basah dan sudah cukup air untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja updatean kali ini. Dan yang jelas ini sudah memasuki musim penghujan pada bulan September, di mana pertengahan September ini sudah 4 kali hujan. Dan yang jelas kawan-kawan harus berinisiatif dengan baik
untuk membudidayakan tanaman agar tanaman yang kita budidayakan tetap dalam kondisi baik. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.